tiga. Museum di hatiku dong. 1, 2, 3. Teman-teman BIMUSIA yang kita hormati dan kita cintai dan kita banggakan di seluruh Nusantara. Selamat datang di program publik Museum Purna Bakti Pertiwi, tepatnya di kebun persemaian atau pemeliharaan lebah yang kita namakan BIMUSIA. Program publik ini memang kita rancang sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan salah satu adalah bagaimana kita memperkuat fungsi museum sebagai sebuah lembaga pelestarian, sebagai perlindungan, kemudian pengembangan, tapi bagaimana manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar museum, terutama atau mungkin masyarakat lebih luas lagi berkenaan dengan tugas museum dalam konteks paradigma baru sebagai new museum atau new museologi. Museum memiliki peran yang lebih terhadap masyarakat di lingkungannya, sehingga kehadirannya sebagai ruang publik sangat berguna. Nah, BIMUSIA ini sebagai bagian dari sebuah upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana budidaya lebah sebagai sebuah upaya dalam konsep pelestarian lingkungan, karena budidaya lebah ini bagian dari sebuah upaya untuk gemar menanam, kemudian memahami tentang ekosistem, dan kita harus living harmony atau hidup berdampingan dengan alam sekitar. Inilah fungsi museum sebagai ruang publik, sehingga di samping itu semua, sisi yang lebih tidak kalah penting adalah bahwa dengan lebah yang kita pilih, lebah trigona, yaitu salah satu lebah yang memiliki 33 jenis dan berkarakter lebah cenderung jinak, tidak menyengat, hanya menggigit, yang mungkin tidak punya rasa sakit yang sangat berlebihan, cuma rada sedikit geli gitu, bisa memberikan kontribusi terhadap madu yang dihasilkan sehingga mampu menyumbang perekonomian kepada masyarakat yang ingin mengembangkan lebah madu, lebah trigona sebagai sebuah upaya untuk menggali potensi tentang kreativitas. Nah, kali ini kami kedatangan para punggawa Asosiasi Museum Pusat dan Asosiasi Museum DKI Jakarta Paramita Jaya. Ada Bapak Iyo T. Harlambang, kemudian ada Bapak Adang Suryana, dan ada juga Mas Punto sebagai pakar-pakar museum untuk mencoba melihat secara langsung tentang BIMUSIA atau pemeliharaan lebah trigona, lebah kelanceng bahasa Jawanya, kemudian dari Kalimantan menyebutnya kulot, kalau dari Minang galuh-galuh. Nah, kemudian bahasa kerennya adalah trigona. Kami sudah memiliki cukup banyak di museum ini sebagai upaya persiapan untuk kita publish kepada khalayak untuk bisa memanfaatkan, khususnya bagi para pelajar tentunya itu sangat bermanfaat, tentang belajar tentang ekosistem, tentang hubungan antara lebah, vegetasi, bunga, madu, putik bunga, dan sebagainya, bisa menjadi sebuah pengetahuan tersendiri. Inilah tamu-tamu terhormat kami yang bisa kami rilis, mudah-mudahan menginspirasi kepada para pengunjung, dan jangan lupa mohon dapat like, dapat share, dan yang terpenting adalah komen, dan kami tunggu teman-teman semuanya bisa datang ke BIMUSIA ini yang berada di Museum Purna Bakti Pertiwi, tepatnya di Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia. Oke, teman-teman BIMUSIA, sekarang ini insya Allah rapi, dan mereka pintunya sudah saya pindah di sini, dan mereka mulai orientasi.
Oke, selamat sore. Hari ini tanggal berapa Pak? 20 Juni. Kami kedatangan para museolog, para pengelola museum, ada Ketua AMI, Ketua Paramita Jaya, dan krunya. Kita sedang memeriksa tentang rencana program publik urusannya dengan peternak lebah madu tanpa sengat, yaitu Trigona. Silahkan Pak Adang bisa buka. Ini adalah koleksi Heterogenio thoracea. Pelan-pelan Pak. Ini udah 1 bulan Pak naik topeng. Wih, keren. Mantap. Ini sudah sebenarnya nih. sudah penuh. Sudah penuh. Bisa dilihat Pak di Pak. Dibuka. Ya, pelan-pelan aja. Ini udah madu semua nih. Iya, tinggal panen. Buka aja Pak. Buka, itu resin. Kita intip. Wih, Masya Allah. Itu madu. Itu nggak nyengat Pak. Pak Iya bisa pegang tuh anunya. Lebahnya nggak apa-apa. Oh iya. Berarti ngambil madunya di mana nih? Disedot Pak. Masya Allah. Jadi ini rencana akan saya launching untuk publik Pak. Dalam konteks museum berperan sebagai lembaga, sebagai area publik untuk pemberdayaan sosial. Di samping dia lihat gratis museum, atau sebaliknya beli madu gratis masuk museum, atau beli tiket museum dapat diskon beli madu. Coba guys, sini guys, lihat asli madunya nih. Nah, jadi bagaimana kita memberdayakan museum, Ini memanfaatkan anunya, museum telurnya Pak, untuk ini. kebutuhan kita masyarakat. Wah, luar biasa. Mantap. Mantap. Jangan lupa kalau mau belajar tentang museum, belajar tentang edukasi, belajar tentang pemanfaatan lingkungannya, datang ke Museum Purna Bakti Pertiwi. Temui Bapak Gunawan Wahyu Widodo. Ini namanya Bimuseum Pak, saya namakan. Oh, Pak Iyo, Ya. sedikit reviewnya Pak. Luar biasa buat teman-teman terutama generasi milenial. Silakan Anda datang ke tempat sini. Dan ini merupakan pembelajaran yang luar biasa. Jadi Anda tidak hanya datang melihat teori, tapi secara praktik harus ikut Jadi, terjun di lapangan. anak-anak SMA Ya, yang belajar IPA, biologi, SMP juga perguruan tinggi MIPA. Ayo segera datang ke sini tempatnya. Belajar langsung praktek. ya. Terima kasih Pak. Akan mencicipi madu. Sebentar Pak. Ya, kita lihat maju kita cicipin. ASI luar biasa. Ini mantap. Ini asli madunya. Asli Pak. Original. Luar biasa. Ini bisa 1 liter lebih. 1 liter per liternya berapa? Per liter itu ini relatif sih. Anunya ya. Karena produksinya juga tidak seperti yang madu lain. Kalau lain kan berkilo-kilo tuh. Saya rasa apa nih ya? Asem Pak, asem seger. Oh iya, betul. Oh nggak dapat. Nggak ada batas. Ya. Kita memelihara lebah ini supaya panennya luar biasa. Jadi sebenarnya pertanyaan ini umum, sangat simpel sebenarnya. Keinginan berternak lebah pada prinsipnya adalah sejauh mana kita bisa menyiapkan vegetasi yang cukup. Vegetasi adalah ketersediaan bunga, tumbuhan, nektar, resin, pohon bergetah, pohon berbunga. Kalau itu dirasa cukup, semua lebah akan nyaman tinggal di situ dan bisa berkembang biak dan menghasilkan madu untuk kesehatan. Gitu Pak. Terima kasih. Keren.